Alright guys, oke, sekarang kita tes ya. Skill 4 sampai skill 6. Oke, siapin buku, kertas, tulis angka dulu 1 sampai 10, ntar dijawab. Pokoknya ini merangkum skill 4, skill 5 sama skill 6 ya. Teman-teman kalau udah belajar belajar skill 4, 5, 6, kayaknya gampang ini ya. Oke, kertasnya udah, di pause dulu, ambil kertas, pulpen, tulis 1 sampai 10, lalu dengerin bulenya ngomong, dijawab ya. Fokus ke orang kedua ya. Oke, ready? 3, 2, 1, and go. TOEFL exercise, skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Number 6. What did the professor ask the students to do? You require them to buy 2 books. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will the woman probably do next? Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes, Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? Oke, gimana? Susah nggak? Oke, langsung kita bahas ya. Nomor satunya tadi si cewek bilang gini, Can I help you? Bisakah saya membantumu?
Si cowoknya jawab, I need 2 stamps and a padded mailing envelope please. Saya perlu 2 perangko sama envelope guys. Envelope anunya surat itu, bungkusnya surat itu amplop ya. Tolong saya butuh dua perangko dan amplop, sebuah amplop. Oke, please. Where does this conversation probably take place? Nah, di mana kira-kira percakapannya ini terjadi guys kira-kira? A, B, C, D. Jawabannya yang benar adalah yang C guys, at the post office, di kantor pos ya, karena ada perangko segala macam tadi ya. Oke, kalau yang A itu apa sir? In a department store, itu kayak department store, ya kayak Matahari ya gitu. And then yang B itu in a stationery store, di toko alat tulis. Kalau yang D itu di bandara ya, bukan ya. Nomor 2-nya adalah si cowoknya ngomong gini, why were the students coming to the teacher's office? Kenapa murid-murid datang ke kantornya guru? Si ceweknya jawab, they had to hand in their papers. Mereka harus menyerahkan makalah mereka atau kertas mereka ya. Paper bisa makalah, bisa kertas, bisa tugas gitu ya maksudnya. Oke, jawaban yang benar adalah yang B guys. The term papers were turned in, harus dibalikin. Jadi makalahnya harus diserahkan gitulah ya. Oke. Kalau yang A itu apa artinya? The teacher gave the students a hand. Guru-guru memberi murid-murid pertolongan ataupun kalau harfiahnya ya tangan, sebuah tangan gitu. Nggak mungkin ya, berarti pertolongan ya. Nggak ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang C adalah the students got the papers from the office. Jadi si murid-muridnya dapat kertas dari ini ya. Dari kantor, enggak ya. Yang D, the teacher handed the papers to the students. Jadi gurunya menyerahkan kertas ke murid-murid. Salah ya, kebalik ya. Oke, jadi yang benar adalah yang B. Coba yang nomor 3. Did Mark, si cowoknya ini ya, did Mark stop at the service station? Apakah Mark tadi stop di ini tempat servis? Terus si ceweknya jawab, yes, he had the attendant check the oil in his car. Dia menyuruh ini ya, attendant itu petugas ya, petugasnya cek itu apa? Memeriksa oli di mobilnya. Oke, what does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang A, B, C, D, yang A ya guys ya. The attendant check the oil in Mark's car. Jadi petugasnya mengecek oli di mobilnya Mark. Kalau yang B itu artinya apa sir? Mark checked to see if he had enough oil in his car. Mark mengecek, ngelihat apakah olinya cukup di mobilnya, enggak ya. Terus yang C, Mark checked with the service station attendant. Mark memeriksa memeriksa petugas pelayanan servis, enggak ya. Yang D, Mark wrote a check to pay for the oil. Mark menulis cek untuk membayar olinya, enggak ya. Sir, tapi kayaknya yang lain-lainnya bisa bener juga. Guys, kalau di TOEFL kita harus fokus apa yang diomongin sama si orang kedua. Ingat-ingat ya, biasanya yang petunjuknya itu ada di orang keduanya. Jadi orang kedua ngomong apa, itu yang kita jawab. Oke, meskipun yang lain-lainnya bisa bener juga, hampir bener, tapi kita cari yang paling tepat gitu ya. Saya ulangi lagi, tadi nomor 3 orang-orangnya ngomong gini. Did Mark stop at the service station? Apakah Mark berhenti di tempat servis? Si ceweknya jawab, yes, he had the attendant. Dia menyuruh petugasnya check the oil in his car. Itu yang difokusin ya. Mengecek oli di mobilnya. Mobilnya siapa? Mobilnya si Mark. Karena naratornya nanya, what does the woman mean? Si orang kedua kan si cewek gitu ya. Nomor 4-nya, kalau kecepatan silahkan di play, di pause gitu ya, di pause ya. Oke, saya ngomongnya memang cepet gini guys. Si cewek ngomong gini guys, nomor 4 itu. I'd like burger and fries, please. Saya mau burger sama kentang goreng. Tolong. Si cowoknya jawab, to stay or to go. Stay maksudnya makan sini, atau go bawa pulang gitu lah ya. Who is the man? Pertanyaannya siapakah si cowok? Oke. Jawabannya adalah yang C guys, a clerk in a fast food restaurant. Jadi petugas atau pegawai di restoran makanan cepat saji ya guys. Kalau yang A itu kurir, delivery man, a famous chef, koki terkenal. Enggak ya, koki ya enggak melayani pesanan lah, dia kan fokus masak, enggak ngelayanin orang beli. Koki, dia kan fokus masak gitu ya. Kalau yang D, airline steward, pramugari, enggak mungkin. Terus nomor 5, si ceweknya bilang gini, maybe we should make some more copies now, just in case.
Kita seharusnya membuat beberapa kopi sekarang. Kopinya maksudnya kopi kertas ya, kertas kopian ya. Just in case itu untuk jaga-jaga aja. Si cowoknya jawab, additional copies can be printed as needed. Beberapa kopi bisa di-print sesuai kebutuhan. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. They can make extra copies if necessary. Mereka bisa membuat beberapa salinan jika dibutuhkan, kopi atau salinan ya. Kalau yang A itu artinya apa, Sir? They need new print for the additional copies. Mereka butuh printer baru. Mereka butuh print-printan baru. Enggak ya, mereka kan tadi butuhnya kopian, bukan print-printan yang baru ya. For the additional copies, enggak ya. Terus yang C, printers are needed for additional copies. Printernya dibutuhkan untuk menyalin ya, salinan tambahan. Enggak ya. D, additional copies are needed immediately. Beberapa kopi dibutuhkan segera. Kalau yang D itu yang dimaksud sama si ini guys, si ceweknya. Maybe we should make some more copies now just in case. Kan itu tadi yang ngomong si cewek. Yang D itu mengacu ke si cewek, bukan ke si cowok ya. Yang dimaksud si cowok, tadi kan si cowok ngomong gini, additional copies can be printed as needed. Jadi beberapa kopi salinan bisa di-print sesuai kebutuhan ya. Berarti yang B ya. Nomor 6-nya adalah what did the professor ask the students to do? Apa yang disuruh profesor untuk dilakukan murid-murid? Si ceweknya jawab, he required them to buy 2 books. Mereka membutuhkan membutuhkannya untuk membeli 2 buku. Maksudnya si profesor nyuruh mereka untuk membeli 2 buku gitu ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 6 adalah yang B ya guys ya. The student had to purchase 2 books. Jadi murid-murid harus membeli 2 buku. Kalau yang A itu apa, Sir? The professor bought 2 books. Profesornya membeli 2 buku. Kebalik ya, yang harus beli itu si murid-murid ya. Kalau yang C, the student sold 2 books to the professor. Murid-murid menjual 2 buku ke profesor. Enggak ya. D, the students were required to read 2 books by the professor. Murid-murid diperlukan untuk membaca 2 buku oleh profesor. Enggak nyambung ya. Nomor 7-nya si ceweknya bilang gini, did Jim see a doctor this morning? Apakah Jim bertemu dokter pagi ini? Si cowoknya jawab, yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. Ya, dan dokternya nyuruh dia untuk kembali ke kantor dokternya, untuk bertemu dengannya lagi next week, minggu depan. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? 7 itu. 7 jawabannya adalah yang D guys. Jim was told to come back. Jadi Jim disuruh untuk balik maksudnya. Kalau yang A itu apa artinya, Sir? The doctor returned to the office. Dokternya kembali ke kantor, enggak ya? B, Jim asked the doctor to come to the office. Jim nyuruh dokternya untuk datang ke kantor, enggak ya? C, the doctor will not return until next week. Dokternya tidak akan kembali sampai minggu depan, enggak ya? Jadi yang benar adalah yang D. Nomor 8-nya adalah si cowoknya tadi bilang gini, have you sent the tissue samples to laboratory? Kamu udah mengirim tes sampel tisunya ke laboratorium? Si ceweknya jawab, not yet, but I'll get it done in the next hour. Jadi belum, tapi saya akan menyelesaikannya, saya akan melakukannya setengah jam lagi. Terus pertanyaannya, what will the woman probably do next? Apa yang dikerjakan si cewek selanjutnya kira-kira? Nomor 8 adalah yang C guys, have the samples delivered. Jadi mengirimkan sampel tisunya tadi. Oke. Kalau yang A itu apa artinya? Go to work in the lab, bekerja di lab. No. B, sample the work from the lab. Mensampling pekerjaannya di lab. No. D, send a note to the lab, mengirimkan catatan ke lab. Enggak. Jadi dia cuma ngirim samplesnya aja, bukan nyampling lagi tapi ngirim langsung ya. 9 adalah si cowok bilang gini, has there been a change in senior class president? Apakah ada perubahan di kelas presiden yang senior? Ya pokoknya itulah ya. Nggak tahu ini presiden beneran apa enggak. Si ceweknya bilang gini, ini bisa presiden kampus, kan kampus juga ada presidennya ya kan.
Terus si ceweknya bilang gini, yes, Mary replaced Sue in that position. Jadi Mary menggantikan Sue, S-U-E itu nama orang. Mary menggantikan Sue di posisi tersebut. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si cewek 9? Nomor 9 adalah yang A, guys. Mary became the new class president. Mary menjadi presiden kelas yang baru. Oh, presiden kelas. Oke. Terus yang B itu Sue took her place as class president. Sue menggantikan tempatnya dia sebagai presiden kelas. Kebalik ya. Kalau yang C, in place of Mary, Sue became senior class president. Seperti Mary, Sue menjadi kelas presiden. Masa 2? Enggak dong. Kalau yang D, the senior class president replaced Sue and Mary. Jadi kelas senior, presiden kelas senior menggantikan Sue dan Mary. Enggak ya, enggak ada ya. Yang menjadi presiden baru adalah yang Mary-nya itu. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Kalau yang nomor 10, tadi si cowoknya bilang gini, did you find that television program interesting? Apakah program televisinya menarik? I certainly did. Tadi si ceweknya, I certainly did. Tentu saja gitu ya. The current political situation was analyzed effectively by the panel. Jadi situasi politik sekarang ini sedang dianalisa secara efektif oleh panelnya. Panel itu seorang yang ahli gitu ya, yang bisa memberi pendapat ya, seorang ahli gitu. Panel. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang B, guys. A committee evaluated recent political events. Jadi sebuah komite mengevaluasi event politik ya. Oke. Kalau yang A itu artinya apa? The panel was analyzed on the television program. Jadi panelnya dianalisa. Masa panel seorang ahli dianalisa di program televisinya? Kalau yang C, the program featured a psychoanalyst. Jadi programnya di situ ada psikoanalis, analis psikologi. Enggak ya, kan enggak ada omongan psychoanalyst. Terus yang D, the panel discussed the television program. Panelnya mendiskusikan program televisinya. Enggak ya? Oke. Jadi ya bisa lo, tapi kan yang B itu gimana sih? Masa ada panelnya? Ya ada komite itu kan pasti di dalamnya ada orang-orang ahli ya kan. Beberapa dari mereka satu komite nih ada 10 orang, satu orang datang gitu, itu bisa disebut panel ya. Mengevaluasi, jadi seorang panel itu mengevaluasi recent political events, event politik baru-baru ini. Oke, bener berapa guys? Kalau lebih dari 7 udah keren ya. Alright. Oke, habis ini langsung saya bikinin video yang 1-6 soal exercise 1 to 6 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Alright, kita lanjut ke skill selanjutnya. Oke guys, thank you.